Kenalin nih, HP Redmi 10C. Ngomong C. Hah? Lu ngomong C. Gimana maksudnya, Mas? Katakan C gitu, Mas. C. Boleh agak lebay dikit jadi C gitu boleh. Oh, C. Oke, halo guys, welcome back to YouTuber culun ya guys. Gak sampai kacamata lah ya guys ya, biar agak ganteng dikit gitu ya guys ya. Jadi ceritanya waktu bulan April itu ibuku tuh butuh HP baru ya guys ya. Ibu aku tuh butuh HP baru, katanya Redmi 5-nya tuh udah nge-lag banget ya. Dia sebelumnya pakai Redmi 5 udah nggak nyaman dan butuh HP baru. Ya aku langsung saranin, wah kebetulan mah bentar lagi akan ada peluncuran Redmi 10C tanggal 18 April ya kalau waktu itu peluncurannya. Jadi tunggu aja mah bentar lagi tanggal 18 April ntar bakal ada Redmi 10C. Slogan HP-nya HP jagoan, chipset jagoan, harga sejutaan. Jadi kayak aku tawarin ya guys ya. Cuma sejutaan, auto jadi jagoan. Tuh kan, chipset jagoan, harga sejutaan. Sejutaan. Dan tepat setelah diluncurkan tanpa basa-basi ya kita langsung beli HP-nya. Beli yang varian terendah ya guys ya, yang RAM 4 internal 64GB. Itu pun udah sangat-sangat lebih dari cukup ya buat mama aku. Dan sekarang udah hampir 2 minggu ya guys, udah hampir 2 minggu pemakaian Redmi 10C. Dan itu oke banget kok guys ya, itu oke banget HP-nya. Walaupun banyak orang yang gak suka ya guys, orang yang protes, apaan Redmi 10C? Bagusnya chipsetnya doang yang bagus, yang lainnya banyak yang disunat gitu ya spesifikasinya. Layarnya masih HD plus ya guys ya, resolusi layarnya masih HD plus, IPS, nggak ada infrared blaster, nggak ada NFC lah, charging bawaannya lemot lah cuma 10 watt gitu guys, dan lain-lain ya guys ya. Kalau gitu mah mending Redmi Note 11 aja yang 2,5 juta tapi unggulnya banyak ya guys ya. Iya sih, di satu sisi setuju ya, kalau kita punya budget lebih 2,5 juta, why not Redmi Note 11 gitu ya guys ya. Tapi kalau kita bicara soal tada ya, Redmi 10C gitu guys ya, di rentang harga segini menurut aku tuh ini udah keren banget gitu guys ya. Di rentang harga 1,849 ya guys ya, ini harga flash sale-nya. Menurut aku ini benar-benar yang terworth it gitu ya saat ini menurut aku sendiri ya. Apalagi kalau kita bandingin sama pendahulunya ya guys ya, sama Redmi 9C. Aku lihat di official store-nya dia harganya masih 1.749.000 dengan varian yang sama ya, RAM 4 internal 64. Dan upgrade-nya tuh banyak banget dengan nambah 100.000 gitu ya guys ya. Yang paling signifikan tuh di chipsetnya pasti jelas ya guys ya. Dari Helio G35 ke Snapdragon 680 gitu guys ya, yang udah jauh banget dari segi kecepatan. Dan fabrikasinya udah 6 nanometer pula. Jadi bener-bener udah efisien gitu guys ya si HP jagoan ini guys ya. Jadi aku excited ya guys ya ketika ngeliat harganya di peluncuran HP jagoan ini kayak guys ya. Setelah beberapa kali dikecewakan mungkinnya banyak nih fans ngelihat Redmi Note 10 Pro ke 11 Pro ya guys ya, yang hampir nggak ada upgrade-nya gitu ya menurut aku juga. Terus Poco X3 Pro ke X4 Pro 5G juga banyak nih fans yang kecewa. Tapi soal entry level menurut aku Xiaomi masih mempertahankan ya guys ya, price to value to performance, apa sih pokoknya harga berbanding kualitas yang diberikannya, performa HP tersebutnya itu masih oke banget sih menurut aku ya guys ya. Oke, maaf kalau terlalu banyak ngomong. Ada beberapa hal yang aku suka ya, yang aku suka banget dari Redmi 10C ini. Yang pertama itu dari segi baterainya guys ya. Dari segi baterainya itu awet parah ya guys ya, awet banget. Mama aku kan biasa ngecas 100% waktu pagi ya, dia cas HP-nya, terus dia pakai seharian tuh ya, dia tuh biasa pakai YouTube. Aku track ya statistiknya, YouTube tuh dia pakai sekitar 4 jam biasanya, 3 jam 4 jaman seharian. Dan ketika udah malam itu baterainya masih 85% ya guys ya, 80%. Jadi literally kayak HP ini tuh bisa kuat 2 hari gitu guys ya, 2 hari bahkan lebih gitu ya. Kalau yang pakainya standar nggak sampai main game seharian segala macam, ini tuh bisa kuat berhari-hari guys. HP-nya literally kayak wow ya, amazing banget ketahanan baterainya. Jadi walaupun charger bawaannya dia tuh cuma 10 watt ya guys ya, yang lama banget, itu kalau dari 0 ke 100 tuh dia butuh 3 jam sebenarnya guys ya HP ini. Itu jadi nggak masalah sama sekali ya guys ya, karena ya kuat seharian gitu. Jadi gampang banget, tinggal ya udah aja tinggal cas dibawa tidur ya guys ya. Kalau misalnya baterai benar-benar 0% drop, tinggal colok, tidur, bangun pagi udah 100, pakai seharian,
besoknya ulang, dan begitu terus ya guys. Jadi nggak masalah sama sekali, chargingnya cuma 10 watt ya guys ya. Aku juga kemarin sempat coba main ya di HP ini, main Mobile Legend gitu, 1 match 2 match. 1 match itu cuma berkurang sekitar 2% 3%an lah guys ya. Itu grafiknya agak rendah sih, agak grafik yang medium ya guys ya. Dan faktor yang buat dia awet menurut aku ya tentu dari chipsetnya guys ya. Dia chipsetnya mid range dan fabrikasinya 6 nanometer ya guys ya. Jadi bener-bener efisien banget pasti pemakaian dayanya. Terus yang kedua, mungkin tanpa kalian sadari, layar HP ini tuh itu HD plus ya guys ya. Resolusi HP-nya tuh masih HD plus. Biasanya kan kalau HP jangan sekarang udah full HD ya, resolusinya udah full HD plus, dan orang ngomel-ngomel ini layarnya masih HD plus. Jadi ini layarnya masih HD plus ya guys ya. Tapi menurut aku kalau kalian benar-benar cuma pengguna biasa ya, pengguna kasual sehari-hari biasa aja, justru ini jadi suatu keuntungan ya guys ya. Karena kalau layarnya HD plus itu akan jauh lebih awet baterainya guys ya, ketimbang layar yang udah full HD plus, apalagi yang flagship ya guys ya, layarnya udah 2K, udah WQHD plus segala macam, itu kan bakal menguras baterai banget ya guys ya. Sedangkan ini itu HD plus ya guys ya, itu signifikan banget, baterainya bakal jadi awet parah ya guys ya, awet banget dijamin guys ya. Terus pasti ada yang protes juga, ini layarnya IPS ya guys ya, ya mikir lah guys ya, HP sejutaan. Dan IPS-nya juga ini IPS yang bagus ya. Aku lihat sepertinya nih nggak ada masalah sih sama menurut aku ya, ini benar-benar nggak ada masalah. Layarnya tuh bagus dan dia agak besar ya guys ya. Layarnya tuh 6,71 inci. Layarnya tuh udah besar sekali. Apalagi bagi ibuku ya, yang dulu tuh dia HP Redmi 5, layarnya tuh sekitar 5 incian dan dia pindah ke sini. Awalnya agak kagok ya beliau, agak wah ini besar ya layarnya gitu ya. Tapi ketika beliau pakai sehari-hari ya, sehari 2 hari tuh udah mulai terbiasa ya guys ya. Bahkan dia merasa jauh lebih nyaman ya guys ya dengan layar besar buat nonton, buat ngetik segala macam. Dan ketika dia coba pindah lagi ke HP yang lama, dia cobain lagi ya Redmi 5, dia merasa ih kok jadi kayak kecil ya HP yang lama gitu, karena udah terbiasa pakai layar yang ini. Jadi aku pun pasti gitu ya guys yang ngerasain, wah layarnya besar banget 6,7 inci, nggak akan kagok tuh segala macam ya. Tapi ketika udah ngerasain ternyata malah lebih nyaman ya pakai layar yang besar. Jadi pengalaman aku pasti gitu ya, kayak awal-awal mungkin kayak nggak biasa layarnya besar, tapi lama-kelamaan pasti terbiasa, bahkan jadi suka gitu ya, bahkan dengan layar yang sebesar ini gitu guys ya, 6,71 inci. Selanjutnya dari sisi kamera juga udah oke banget ya guys ya. Ini aku coba aja langsung kali ya. Halo, oke. Nah, sekarang video ini udah direkam menggunakan Redmi 10C ya guys ya. Gimana menurut kalian? Bagus kah? Bagus ya? Jangan-jangan lebih bagus dari Poco S3 Pro ya guys. Saya sebelumnya pakai Poco S3 Pro, aku ngerekamannya, tapi to be fair itu pakai kamera depan sih tadi ya, Poco S3 Pro-nya. Sekarang pakai kamera belakang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini cukup bagus? Cukup bisa diterima ya guys ya? Menurut aku ini bagus sih ya pasti. Nanti aku coba lihat juga dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu pakai kamera depan X3 Pro, ini kamera belakang Redmi 10C gitu ya guys ya. Oke, bye-bye. Oke, welcome back ya guys ya. Sekarang kita coba tes speakernya ya guys ya, dari Redmi 10C nih. Speakernya dia masih mono ya guys ya, tapi mononya tuh lumayan bagus ya guys ya. Walaupun dia belum stereo, tapi itu udah lumayan oke. Bagus kan guys ya? Oke, sekarang kita bahas kekurangannya guys ya. Menurut aku ada ada satu kekurangan yang berasa banget gitu guys ya menurut aku di Redmi 10C itu, yaitu dia tuh nggak include pelindung layar ya, tempered glass dan casing. Jadi ini aku beli terpisah semua guys ya, dari tempered glass dan casing ini tuh harus beli terpisah karena dia nggak ada ya di boxnya guys ya. Itu mungkin buat menghemat biaya guys ya, menghemat biaya produksi, dia sampai ilangin pelindung layar dan casingnya, yang padahal kalau di seri-seri lain kan ada ya guys ya, udah include, udah termasuk. Dan ini mungkin bagi banyak orang lumayan merepotkan ya guys ya, bagi aku pun gitu ya yang nggak terlalu bisa masang tempered glass ya, kadang ntar bergelembung ntar ukuran yang nggak pas atau gimana guys ya.
Dan ibu aku juga ketika hari-hari pertama dia pakai HP ini jadi kayak penuh rasa khawatir ya guys ya. Aduh, takut tergores layarnya, takut terbanting, pecah segala macam. Jadi itu bener-bener poin minus banget sih menurut aku ya. Dia tuh nggak termasuk tempered glass sama casingnya. Jadi kalau kalian yang mau beli HP ini, aku saranin sih dari jauh-jauh hari kalian udah beli langsung ya. Beli langsung tempered glass sama casingnya. Itu aja sih paling ya guys ya. Gimana menurut kalian? Ada yang nonton ini pakai Redmi 10C juga barangkali ya, ada yang udah punya juga. Gimana pengalaman kalian? Mungkin bisa share juga di kolom komentar ya guys ya. Terus kalau ada yang berencana beli Redmi 10C juga gimana menurut kalian ya pembahasannya? Atau siapapun aja yang nonton video ini gimana? Kalian setuju nggak sama videonya? Atau kalian ada masukan lagi, ada tambahan lagi? Boleh, silahkan kalian tuliskan sebebas-bebasnya guys ya di kolom komentar. Hah, kecepatan ngomong. Thank you yang udah nonton ya guys ya. Dadah.